Bismillahirrahmanirrahim. Item C. Kegiatan aktivitas yang menunjukkan hasil karya guru dalam menumbuh kembangkan moderasi beragama baik di dalam maupun di luar sekolah. Item C pada nomor 6 membuat atau menghasilkan penelitian tindakan kelas. Tahun pelajaran 2018-2019 semester 1 membuat PTK metode tim kuis. Tahun pelajaran 2018-2019 semester 2 membuat PTK strategi tim assisted individualization. Tahun pelajaran 2019-2020 membuat PTK strategi mind mapping. Berikut cuplikan PTK 2018-2019 semester 1 mengenai upaya peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi zakat dengan menggunakan metode tim kuis pada kelas 4-8 Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk session ini saya akan membahas PTK saya di tahun 2018 yang saya laksanakan di Min 8 Blitar dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi zakat dengan menggunakan metode tim kuis pada kelas 4 Min 8 Blitar tahun pelajaran 2018-2019. Saya sebagai penulis Ibadul Mutai. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang membahas upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fikih pada materi pokok zakat di kelas 4-8 Blitar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena rendahnya hasil belajar yang terjadi pada siswa. Ditandai dengan minimnya peserta didik yang mampu melampaui nilai KKM. Dalam penelitian ini ditawarkan menggunakan metode tim kuis dalam pembelajaran materi pokok zakat. Perumusan masalah yang dikemukakan adalah apakah metode tim kuis dapat meningkatkan hasil belajar zakat untuk kelas 4-8 Blitar. Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau classroom action research, yaitu metode pengumpulan data memakai teknik dokumentasi, observasi, dan tes. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dengan metode tim kuis dapat meningkatkan hasil belajar fikih pada tema zakat di kelas 4. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada siklus nilai rata-rata adalah 51,42, pada siklus pertama meningkat menjadi 72 dan siklus 2 menjadi 79. Jadi ketika pertama sebelum menggunakan metode kuis ini nilainya yang 52 rata-rata, setelah siklus pertama naik menjadi 72, siklus kedua naik menjadi 79. Jadi pada siklus 1 sebesar 71,40% dengan meningkat kembali pada siklus kedua yaitu 88,57%. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa metode tim kuis bahwa merupakan salah satu pembelajaran yang mana metode pembelajaran tim kuis ini bisa kita terapkan pada materi zakat khususnya dan bisa kita gunakan pada materi-materi yang lain yang seirama dengan materi zakat. Insyaallah mudah-mudahan berkah.
Dengan lebih detailnya kita bisa melihat pada penelitian tindakan kelas yang saya kirimkan kepada panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ajaran 2018-2019 semester 2 yang bersangkutan membuat PTK peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran fikih melalui strategi Team Assisted Individualization pada kelas 4-8 Blitar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan membahas PTK saya di tahun 2018 tentang peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran fikih melalui strategi Team Assisted Individualization pada kelas 4 di Min8 Blitar. Tepatnya tahun pelajaran 2018-2019. Perlu kita ketahui bersama latar belakang dari sebuah masalah adalah tentang pendidikan, yang mana pendidikan itu harus membutuhkan ketuntasan dan hasil. Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan seorang guru untuk mendapatkan hasil pertumbuh kembangan seorang peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan orang-orang untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan. Dalam hal ini menurut Alim Purwanto. Untuk teori pembelajaran fikih penelitian tindakan kelas yang saya canangkan ini mempunyai rumusan sebagai berikut. Apakah penerapan metode Team Assisted Individualization dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran fikih di kelas 4-8 Blitar? Tujuannya dalam penelitian ini adalah, penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui bagaimana keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran fikih melalui metode Team Assisted Individualization. Sebelum lebih lanjut, saya sedikit mengulas tentang landasan teori tentang keaktifan. Aktif yang dimaksud di sini itu apa? Aktif yang dimaksud di sini ada upaya seorang siswa itu lebih besar daripada diamnya. Jadi yang dimaksud aktif di sini adalah bekerja dengan upaya yang lebih daripada sekedar bekerja. Sedangkan pengertian strategi pembelajaran Team Assisted Individualization adalah strategi pengajaran yang digunakan pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pengajaran secara lebih efektif dan efisien dengan menggunakan keaktifan siswa. Strategi mengajar adalah tindakan guru melaksanakan rencana mengajar, artinya usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran, mulai tujuan, bahan, metode, alat, serta evaluasi, agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan Team Assisted Individualization ini adalah salah satu metode pembelajaran yang kooperatif yang mudah diterapkan dalam pelajaran apapun sebenarnya, tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor bisa jadi. Dalam hal ini ketika siswa dijadikan sebagai tutor, maka siswa akan merasa dirinya itu lebih, artinya lebih mempunyai manfaat dan persiapan sebelumnya. Bisa teman tutor sebaya, mengajar teman sebaya, diberi kesempatan untuk menjadi pengajar lah. Jadi Team Assisted Individualization ini merupakan kesetaraan tanpa memandang status, dan setiap individu bisa menjadi guru teman sebaya. Dan untuk hasilnya sesuai dengan siklus pertama, ketika sebelum menggunakan itu ya standar biasa-biasa saja. Artinya setelah ada menggunakan metode
tim assist individualization ini pada siklus kedua nilainya itu semakin meningkat. Jadi berdasarkan penilaian penelitian tindakan kelas ini dapat kita simpulkan bahwa tim assist individualization atau CAI itu merupakan sebuah salah satu metode ketika dalam judul tertentu atau tema tertentu memang membutuhkan bahwa seorang siswa itu bisa dijadikan sebagai tutor atau dapat dikata guru teman sebaya, sehingga di dalam tim assist individualization ini tidak ada kecanggungan antara si siswa, tutor antara si tutor itu sendiri dari siswa dan siswanya, sehingga terjadi interaksi yang bagus. Dalam hal ini biasa terjadi pada pondok pesantren. Pondok pesantren itu menggunakan tim assist individualization setiap malam, yaitu teman sebaya mengajar kepada teman sebaya yang lain, akan tapi dipenuhi dengan musyawarah. Terima kasih jika ada kurang lebihnya di dalam penelitian tindakan kelas ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih detailnya kita bisa melihat pada file yang telah terkirim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun pelajaran 2019-2020 semester 1 bersangkutan membuat PTK peningkatan hasil belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis materi surat Al-Alaq melalui metode pembelajaran mind mapping pada siswa kelas 5 min 8 Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini, pada sesi ini saya akan membahas PTK saya dengan judul metode mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar pada materi Al-Quran Hadis. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan metode belajar mind mapping Al-Quran Hadis pada min 8 Blitar tahun 2019-2020 dan bagaimana hasilnya setelah menggunakan mind mapping. Tujuannya adalah untuk mengetahui metode mind mapping itu bagaimana apa dan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis dalam materi surah Al-Alaq. Itu tujuannya. Dan sebelum untuk melanjutkan pada hasil, sedikit membahas tentang kajian tentang hasil belajar. Hasil belajar itu apa? Hasil belajar itu perubahan dari yang terjadi dari diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif ataupun psikomotor, sebagai hasil dari kegiatan belajar. Jadi di dalam hasil belajar itu merupakan dampak dari sebuah proses. Di dalam penelitian ini yang saya jadikan sebagai untuk dianalisis adalah data kegiatan siswa dan kegiatan guru serta data kemampuan siswa. Untuk sumber data saya mengambil dari siswa. Dalam hal ini untuk mendapatkan tentang peningkatan hasil belajar siswa melalui metode mind mapping mata pelajaran Al-Quran Hadis surat Al-Alaq. Kemudian sumber data lagi adalah guru. Untuk apa? Melihat tingkat keberhasilan penerapan metode mind mapping dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan observasi partisipan, yaitu langsung masuk pada ranah dunia anak dan berkecimpung langsung. Kami juga menggunakan wawancara terhadap anak, kemudian menggunakan dokumentasi dari nilai yang awal dan hasilnya bagaimana. Kami juga menggunakan tes tulis. Untuk penilaian observasi guru dan siswa, untuk menghitung dari pengumpulan data observasi guru dan siswa menggunakan rumus sebagai berikut. Hasil observasi sama dengan skor perolehan kali 100 dibagi skor maksimal. Itu untuk penilaian observasi. Berdasarkan data di lapangan hasil dari PTK ini, kesimpulan menggunakan mind mapping itu pada siklus pertama kan nilainya jelek. Kemudian dari siklus jelek itu setelah menggunakan metode mind mapping, maka pada siklus 2 ada terjadi peningkatan nilai.
Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat peningkatan belajar materi surat Al-Alaq pada mata pelajaran Al-Quran Hadis jika menggunakan metode pembelajaran mind mapping dengan melihat ketuntasan belajar dari siklus pertama yang nilainya jelek. Setelah menggunakan mind mapping itu nilainya bagus. Jadi mind mapping ini sebagai salah satu sarana metode pembelajaran ketuntasan di dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Untuk lebih detailnya maka perlu dikaji lebih dalam pada makalah PTK yang ada pada file. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.